Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Medan, Indonesia. Saya sendiri Suherman Chandra, Abdul Rahman, Anwar, dan Ansarudin. Untuk paper ini saya membawakan judul peningkatan keamanan algoritma Beginner Achiever dengan kunci publik dan tabel encoding random atau acak. Baik, lanjut saja. Abstrak penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan algoritma Beginner Achiever dengan mengatasi masalah distribusi kunci dan masalah kunci utama jika berhasil diperoleh kriptoanalis. Model operasi yang digunakan menggunakan mode blok sandi elektronik kode book atau SCB sepanjang 512 bit atau 64 karakter. Kunci utama yang digunakan dalam Beginner Achiever adalah kunci acak sepanjang 512 bit atau 64 karakter dengan algoritma belum sub. Untuk mengatasi kunci utama yang diperoleh kriptoanalis tabel pengkodean acak yang dibangkitkan menggunakan algoritma belum sub menggunakan kunci acak. Untuk mengatasi masalah distribusi kunci digunakan algoritma RSA yang akan mengenkripsi kunci acak 512 bit dan kunci pengacak sehingga mengubah properti kedua kunci menjadi tidak rahasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan tidak memiliki masalah distribusi kunci dengan tabel pengkodean yang diacak. Kunci acak 512 bit tidak dapat digunakan untuk proses deskripsi teks sandi jika kriptoanalis tidak mengetahui tabel acak yang digunakan. Ketika proses menunjukkan perbedaan rasio dari algoritma Beginner Achiever dan algoritma yang diusulkan tidak terlalu signifikan, dan semakin lama pesan diproses, rasio perbedaan waktu yang dimiliki juga semakin mendekati 1, yang berarti perbedaannya tidak terlalu signifikan. Production Beginner Achiever merupakan algoritma yang telah lama dirancang dan masuk ke dalam golongan algoritma klasik karena beroperasi pada skala karakter bukan bit, dan juga proses hitung, enkripsi dan dekripsi yang sederhana. Namun Beginner Achiever juga dapat dikategorikan sebagai algoritma kriptografi atau modern jika proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan teknik XOR, sehingga algoritma ini beroperasi pada skala bit. Walaupun sederhana, algoritma ini cukup aman, dan karena kesederhanaannya maka algoritma Beginner Achiever merupakan algoritma yang sangat ringan dalam hal kompleksitas algoritma, sehingga algoritma ini hanya membutuhkan sedikit sumber daya komputer dan waktu untuk proses enkripsi dan dekripsi. Dalam proses enkripsi dan dekripsi, algoritma Beginner Achiever membutuhkan tabel encoding yang akan mengkodekan setiap karakter plain text dan ciphertext. Dan berdasarkan tabel ini, proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan kunci yang telah ditentukan. Salah satu kelemahan dari algoritma Beginner Achiever adalah mudah untuk menebak tabel pengkodean. Hal ini karena tabel encoding disusun secara berurutan, sehingga penyadap atau penyusup akan mengetahui atau menebak dengan mudah susunan tabel encoding. Oleh karena itu, jika kunci enkripsi dan dekripsi jatuh ke tangan penyadap atau penyusup, maka penyadap dapat dipastikan dalam menenkripsi ciphertext kembali menjadi teks biasa. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara mengacak tabel encoding dengan pengacakan yang benar-benar acak, sehingga jika kunci jatuh ke tangan penyadap, pesan tetap dapat dipertahankan. Teknik pengacakan tabel encoding dari algoritma Beginner Achiever menggunakan algoritma belum sub, sehingga akan menghasilkan tabel encoding acak yang sangat aman.
sehingga tabel random encoding ini dapat meningkatkan keamanan dari algoritma beginner chipper. Ini menjelaskan beginner chipper. Beginner chipper adalah bagian dari kriptografi. Kriptografi adalah studi tentang teknik matematika yang digunakan untuk keamanan informasi. Beginner chipper merupakan password klasik yang memiliki konsep yang relatif sederhana dan banyak digunakan hingga saat ini. Ide beginner chipper adalah kode acak yang dimodifikasi. Jika kata sandi acak menggunakan satu frasa sandi beginner menggunakan kata kunci berulang sebanyak yang diperlukan dengan panjang pesan. Huruf yang akan dikodekan disesuaikan dengan angka 0, 1, 2, sampai Z. Kemudian tambahkan angka kata kunci dan nomor pesan. Kemudian hasilnya dimutasi dengan 26 dan hasilnya berupa angka diubah menjadi huruf dan untuk mendapatkan huruf yang dikodekan. Beginner chipper merupakan algoritma kriptografi klasik. Algoritma ini tergolong algoritma dasar karena menggunakan algoritma berbasis karakter. Panjang kunci beginner chipper harus lebih pendek dari panjang teks biasa. Ini dikarenakan setiap karakter plaintext akan diproses dengan karakter kunci, sehingga jika kunci lebih panjang dari teks biasa maka kunci yang berlebih tidak akan pernah digunakan, sehingga tidak mengaruhi ciphertext. Setiap karakter kunci akan dipasangkan dengan karakter ciphertext secara berurutan. Jika ternyata karakter kunci lebih pendek dari teks biasa, maka karakter kunci tersebut akan diulang hingga memenuhi karakter akhir teks biasa. Menurut Kester menyatakan bahwa semakin panjang kunci dari algoritma beginner chipper, maka semakin kuat ciphertext yang dihasilkan. Apalagi jika kunci tersebut dimangkitkan secara acak, maka tingkat kekuatan ciphertext akan semakin meningkat. Berikut adalah aturan untuk enkripsi dan dekripsi algoritma beginner chipper. Dan informasi dari ketentuan di atas, P adalah plaintext, C adalah ciphertext, I adalah urutan karakter dari plaintext, ciphertext, atau kunci. Setiap karakter akan diubah menjadi angka untuk diproses. Kemudian hasilnya akan diubah menjadi karakter. Proses konversi mengikuti encoding yang ada pada tabel encoding, di mana tabel encoding standar yang digunakan alfabet A sampai Z adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel encoding untuk beginner chipper dari 0 sampai 25. Belum sub. Algoritma belum sub cukup terkenal sebagai algoritma pembangkit bilangan acak yang baik karena kesederhanaan dan kesederhanaannya. Belum sub dibuat pada tahun 1908 oleh 3 orang, Manuel Blum dan Michael Sub. Mengatakan bahwa salah satu algoritma pembangkit bilangan acak yang paling kuat adalah algoritma belum sub, di mana algoritma ini jauh lebih kuat dan aman dalam menghasilkan sekumpulan bilangan acak dibandingkan dengan impersif congruential generator. Algoritma ini cukup sulit untuk menemukan pengulangan bilangan acak yang terjadi jika menggunakan bilangan prima yang cukup besar, sehingga algoritma ini cukup layak sebagai algoritma utama dalam proses pembangkitan bilangan prima. Berikut adalah pembangkit bilangan acak dengan BBS. Ada 4 poin. Dari poin keempat, baris bit acak dihasilkan dengan melakukan iterasi berikut selama yang diinginkan. Urutan bit yang dihasilkan secara acak adalah Z1, Z2, dan Z3. RSA. RSA merupakan
atau menyatakan bahwa algoritma RSA merupakan algoritma yang sampai saat ini merupakan algoritma asimetris atau layer kunci yang sangat ampuh untuk melindungi teks biasa. Oleh Inka dalam jurnal penelitiannya menandakan bahwa algoritma RSA dengan bilangan prima besar dapat dikategorikan memiliki waktu proses yang cukup lambat, sehingga algoritma ini tidak terlalu cocok untuk enkripsi untuk teks biasa yang memiliki ukuran besar. Namun algoritma ini memiliki dua bagian-bagian kuncinya dengan dua properti yang berbeda. Kunci publik non rahasia dapat didistribusikan secara gratis tanpa khawatir disadap oleh penyadap. Kunci publik digunakan untuk proses enkripsi data sehingga tidak bersifat rahasia karena tidak mengancam kerahasiaan data. Akan tetapi kunci privat digunakan untuk proses dekripsi sehingga sangat rahasia. Tetapi keuntungannya adalah kunci publik dan kunci privat sama-sama dihasilkan oleh penerima pesan. Pengirim pesan tidak memerlukan kunci privat tetapi hanya kunci publik untuk proses enkripsi data, sehingga penerima hanya perlu membagikan kunci publik kepada pengirim pesan. Sedangkan kunci privat disimpan oleh penerima pesan. Pesan tersebut tanpa pernah disebarluaskan kepada siapapun, sehingga kemungkinan penyadapan untuk bisa menyadap privat bisa dikatakan sangat kecil, bahkan mendekati 0%. Berikut adalah skema algoritma yang dibuat menjadi dua area, yaitu area pemrosesan pengirim dan area pemrosesan penerima, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Area proses pengirim adalah dari sender, plaintext, mengirimkan enkripsi beginner receiver akan dibuat ke ciphertext dan akan diteruskan ke scramble key dan akan dienkripsi oleh RSA dan seterusnya. Maka pada tabel pemrosesan penerima akan diterima oleh receive dan akan diteruskan ke ciphertext dan akan dibuatkan plaintext, dan begitu sampai seterusnya. Jadi keterangan gambar adalah seperti berikut. Oke, lanjut. Ini adalah tabel rasio dari enkripsi dan dekripsi. Jadi keterangannya, semakin panjang plaintext yang dienkripsi atau didekripsi, maka rasio waktu enkripsi atau dekripsi yang dibutuhkan semakin mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama pesan dienkripsi atau didekripsi, perbedaan waktu antara beginner receiver awal dan beginner receiver usulan tidak perlu signifikan, sehingga beginner receiver yang diusulkan layak digunakan untuk menggantikan algoritma beginner receiver yang asli guna meningkatkan keamanan. Dengan menggunakan tabel pengkodean acak, jika analisis berhasil mendapatkan kunci dan ciphertext, maka proses dekripsi tidak dapat dilakukan, kuncinya tidak digunakan karena analisis script memerlukan tabel pengkodean digunakan oleh pengirim pesan selama proses enkripsi. Sedangkan untuk memasukkan tabel pengkodean acak yang sama diperlukan kunci pengacak yang diberikan oleh pengirim pesan. Perbandingan waktu proses enkripsi dan dekripsi antara algoritma beginner receiver dan dengan algoritma yang diusulkan memiliki rasio waktu yang sangat tipis, sehingga memiliki perbedaan waktu proses yang tidak signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.